Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Nur Fitri Setiawan dengan NIM G 0023118 dari SGD 18 atau B8. Jadi dalam video ini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai rotator cuff atau mindset rotator. Jadi yang dimaksud dengan rotator cuff itu dia itu adalah sekelompok musculus maupun tendon yang menghubungkan antara humerus, clavicula dan juga scapula. Nah, fungsi utamanya dia itu adalah untuk menstabilkan dan juga menunjang pergerakan sendi bahu kita. Jadi kita bisa mengangkat tangan ke atas maupun menggerakkan bahu ke arah dalam maupun keluar. Nah, rotator cuff ini terdiri di atas 4 muskulus. Yang pertama itu ada supraspinatus, infraspinatus, subscapularis dan juga musculus teres minor. Nah, ada cara gampang biar kita cepat ingat nih sama muskulus itu. Nah, kita tinggal pakai singkatan TISS, TISS. Jadi T itu untuk teres minor, I itu untuk infraspinatus, S yang pertama untuk supraspinatus, dan S yang kedua untuk subscapularis. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai origo, insertio, dan juga inervasinya. Nah, untuk musculus teres minor, dia itu origonya ada di margo, lateral, scapulae. Sedangkan musculus infraspinatus, supraspinatus, dan subscapularis itu dia tuh origonya sama kayak nama muskulusnya, tinggal ditambah pakai fossa di depannya. Jadi infraspinatus itu oleh fossa infraspinatus, supraspinatus di fossa supraspinatus, dan subscapularis itu ada di fossa subscapularis. Nah, untuk inertionya, teres minor itu di tuberculum majus sumeri, infraspinatus di tuberculum majus sumeri, supraspinatus di tuberculum majus sumeri, dan scapularis nih, subscapularis dia ada di tuberculum minus sumeri. Nah, buat inervasinya, teres minor itu diinervasi oleh nervus axillaris. Terus buat infraspinatus dan supraspinatus kan dia tuh sebenarnya kayak sama gitu deketan, cuma terpisah oleh spina. Nah, jadi dia itu diinervasi oleh nervus yang sama, yaitu nervus suprascapularis. Nah, sedangkan yang terakhir adalah musculus subscapularis, dia itu diinervasi oleh kayak namanya nervus subscapularis. Selanjutnya di sini kita akan bahas klinis yang biasanya terjadi pada rotator cuff ini. Jadi yang pertama itu ada tendonitis. Tendonitis itu dia tuh adalah peradangan yang terjadi pada tendon. Nah, biasanya itu disebabkan karena gerakan yang dilakukan berulang-ulang. Misalnya kayak atlet basket kan sering melompat, terus kayak atlet tenis juga sering mengayunkan tangan. Nah, biasanya tendonitis ini terjadi karena gerakan berulang tadi. Terus yang kedua ada tears. Jadi tears itu dia tuh kayak si rotator cuff-nya itu robek gitu. Dia tuh robekannya bisa terjadi pada satu ataupun lebih. Nah, si robeknya ini tuh dia tuh biasanya menimbulkan rasa sakit. Bukan biasanya, pasti menimbulkan rasa sakit. Dan dia tuh pasti akan melemahkan kekuatan otot. Jadi akan mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Nah, sama kayak tadi, dia itu biasanya disebabkan karena gerakan berulang ataupun gerakan yang terlalu keras gitu. Misalnya kayak berenang, polo air, voli, baseball, dan lain-lain. Dia tuh memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami si sobeknya rotator cuff ini. Nah, terus yang ketiga ada impingement syndrome. Dia itu jadi nyeri bahu karena adanya penekanan ataupun jepitan pada struktur tendon atau bursa oleh tulang-tulang yang menyusun sendi bahu. Nah, sebenarnya itu tendon yang paling sering mengalami jepitan atau penekanan itu dia itu adalah tendon supraspinatus. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelakuin gerakan-gerakan yang melampaui kepala secara berulang, dia itu bisa menyebabkan si puncak dari tulang lengan atas atau humerus itu bergeseran dengan sebagian sendi bahu dan tendon dari si supraspinatus tadi. Jadi nanti itu bisa ada radang ataupun pembengkakan. Nah, radang dan pembengkakan ini bisa membuat si tendon supraspinatus dan bantalan sendinya itu semakin terjepit dan tertekan di antara humerus dengan akromion. Nah, selanjutnya kita bahas ke materi lain, yaitu di daerah femur ya. Nah, ada pertanyaan nih, otot mana aja sih yang biasanya kontraksi saat kita sedang melakukan squat? Nah, ya, tentu aja yang berkontraksi adalah muskulus-muskulus yang ada di regio femur. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas dari
anterior, medial, dan juga posteriornya. Nah, untuk anterior dia tuh ada musculus quadriceps. Jadi seperti namanya, dia tuh ada 4 musculus. Yang pertama itu musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus intermedius. Nah, jadi sebenarnya musculus intermedius itu dia itu ada di daerah dalam. Jadi gak terlalu kelihatan, tapi nah ini di gambar yang bawah baru kelihatan. Nah, keempat muskulus ini diinervasi oleh satu nervus yang sama, yaitu nervus femoralis. Nah, selanjutnya dari sisi medial kita lihat ada musculus abductor magnus. Nah, si musculus ini diinervasi oleh nervus obturatorius dan juga nervus ischiadicus. Selanjutnya yang terakhir kita lihat dari posterior. Nah, di sini ada otot hamstring. Pasti pada tahu lah otot hamstring, apalagi yang suka cowok-cowok yang suka main bola ya kan. Nah, jadi di sini ada 4 muskulus juga. Ada musculus biceps femoris. Nah, si biceps femoris ini dia tuh ada 2, ada caput longum yang panjang dan caput brevis yang pendek. Nah, habis itu ada musculus semitendinosus dan juga musculus semimembranosus. Buat inervasinya, biceps caput longum itu dia oleh nervus ischiadicus pars tibialis. Kalau yang caput brevis itu dia tuh oleh nervus ischiadicus pars veroneus communis. Nah, terus buat semitendinosus dan juga semimembranosus yaitu diinervasi oleh nervus yang sama, yaitu nervus ischiadicus. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih.